Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Oke, baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai bagaimana cara membuat RPP, dan saya akan membandingkan dengan RPP format lama dan RPP format baru, sebagaimana kebijakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang melakukan suatu penyederhanaan terhadap RPP tersebut. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu RPP dan tujuan RPP tersebut. Jadi, RPP adalah itu singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP. Jadi RPP adalah suatu pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh seorang guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Nah, adapun tujuan daripada pelaksanaan pembelajaran adalah atau tujuan dibuatnya RPP, yang pertama itu untuk memudahkan, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya dengan menyusun rencana pembelajaran atau menyusun RPP secara profesional, secara sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati dan menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Nah, oke teman-teman sekalian, itu tadi pengertian dan tujuan RPP. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat RPP. Nah, RPP yang saya maksud di sini yaitu RPP format lama. Jadi yang pertama kita harus menentukan komponen RPP. Yang pertama ada identitas mata pelajaran yang mencakup satuan pendidikan, kelas, kemudian semester, program studi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kompetensi yang kedua yaitu standar kompetensi yang merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kompetensi dasar. Kemudian yang selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator pencapaian kompetensi ini adalah suatu perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, kemudian kompetensi yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, yakni menggambarkan proses dan saling belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, kemudian kompetensi selanjutnya yaitu ada materi ajar. Jadi materi ajar itu dia memuat fakta-fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator. Nah, kemudian ada alokasi waktu. Jadi ditentukan sesuai dengan keperluan pencapaian kompetensi dasar. Nah, kemudian ada metode pembelajaran. Nah, kemudian ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, kemudian kompetensi selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Nah, kemudian kompetensi yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi komponen-komponen yang harus kita ketahui sebelum kita menyusun sebuah RPP. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penyusunan RPP tersebut. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencantumkan identitas yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester berapa, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan alokasi waktu. Kemudian kita
merumuskan tujuan pembelajaran. Output hasil langsung dari suatu paket kegiatan pembelajaran bila pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan, ada baiknya tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan sehingga tiap pertemuan dapat memberikan hasil. Nah, kemudian yang ketiga, kita menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada indikator. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita menentukan metode pembelajaran. Jadi metode dapat diartikan sebagai model atau pendekatan seorang guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran, baik itu metode diskusi, tanya jawab, ceramah dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, untuk mencapai suatu kompetensi dasar, langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Jadi kegiatan pendahuluan ini merupakan kegiatan awal yang satu pertemuan yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Kemudian kegiatan inti berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk dapat mengkonstruksikan ilmu sesuai dengan skemata atau framework masing-masing. Kemudian memilih sumber belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya, media pembelajaran adalah media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita menentukan penilaian. Jadi penilaian itu dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen dan instrumen yang dipakai. Oke teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara membuat RPP. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat format RPP di samping ini. Jadi format RPP di samping ini itu mempunyai banyak lembaran. Kenapa demikian? Karena yang termuat di dalamnya itu banyak komponen-komponen yang sebagaimana yang saya jelaskan di belakang tadi. Karena yang saya jelaskan ini itu RPP dengan format lama. Oke, sekarang saya akan bandingkan dengan RPP format baru atau yang cukup satu lembar saja itu sudah mencakup semua komponen-komponen. Sebagaimana kebijakan daripada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang melakukan penyederhanaan RPP. Oke, untuk formatnya bisa dilihat di samping. Oke, jadi di samping ini itu format RPP baru yang komponen-komponennya itu tidak sebanyak dari RPP yang format lama tadi. Jadi bisa dilihat bahwasanya format RPP yang baru ini itu hanya mempunyai 3 komponen saja. Apa itu? Tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua itu pelaksanaan pembelajaran, kemudian selanjutnya yang ketiga itu penilaian pembelajaran atau assessment. Cukup 3 komponen itu saja guru sudah membuat satu buah RPP begitu, satu buah RPP. Jadi tidak perlu mempunyai banyak komponen-komponen saja. Jadi guru juga tidak terlalu disibukkan dengan membuat banyak komponen-komponen yang dimaksud di awal tadi. Jadi cukup 3 komponen saja, yakni tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau assessment atau penilaian begitu. Jadi saya katakan bahwasanya RPP yang satu lembar ini itu lebih simpel dan lebih ringkas gitu, sehingga kita sebagai seorang guru itu mempunyai banyak waktu luang untuk kemudian kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menjalankan proses belajar mengajar, sehingga kita tidak disibukkan dengan membuat RPP
dengan banyak komponen-komponen begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu baik-baik ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, benar sekali ya. Oke, adik-adik sekalian, terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Oke, Bapak saja yang pimpin ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik sekalian, Bapak absen dulu ya. Coba di sini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, adik-adik sekalian, pertahankan ya. Semoga di kelas kami selalu hadir terus begini. Jadi semangat pergi sekolahnya ya. Oke, jadi pentingnya kita selalu hadir itu agar kemudian kita tidak ketertinggalan mata pelajaran. Oke, benar sekali ya. Oke, agar kita tidak ketertinggalan mata pelajaran. Nah, adik-adik sekalian, jadi kita pada hari ini kita akan belajar materi mengenai budaya hidup sehat. Apa? Budaya hidup sehat. Oke, benar sekali ya. Jadi adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau tujuan kita mempelajari budaya hidup sehat ini, yang pertama itu agar siswa dapat mengetahui manfaat atau budaya hidup sehat. Nah, kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui manfaat menjaga kebersihan kaki dan tangan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui manfaat makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke, benar sekali ya. Oke, adik-adik sekalian, sebagaimana tadi saya beritahu di awal bahwasanya materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai budaya hidup sehat. Oke, benar sekali ya. Oke, adik-adik sekalian, jadi kebersihan di lingkungan kita, kebersihan di badan kita, kebersihan di pakaian kita itu harus tetap selalu kita jaga kebersihannya, terutama pada tangan dan kaki kita. Oke, jadi terutama pada tangan dan kaki kita. Oke, adik-adik sekalian, mengapa kita selalu menjaga kebersihan tangan dan kaki kita? Ya, betul sekali ya, agar kita tidak mudah terkena penyakit. Oke, begitu ya, benar sekali ya. Oke, adik-adik sekalian, coba semua lihat tangannya apakah sudah bersih. Oke, coba lihat juga dengan kuku-kukunya apakah sudah bersih dan rapi. Oke, jadi kebersihan tangan dan kebersihan kaki itu harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Supaya kita tidak mudah terkena penyakit. Jadi harus sering kita cuci, harus sering kita menjaga kebersihan tangan kita. Begitu ya. Dengan cara apa kita menjaga kebersihannya? Yaitu dengan cara kita sering mencuci tangan dan mencuci kaki. Oke, jadi cara mencucinya itu tinggal bilas tangan menggunakan air, kemudian ambil deterjen ataupun sabun, kemudian kita gosok jari jemarinya. Apabila dirasa cukup sudah bersih, maka kita bilas dengan air yang bersih. Begitu ya, begitu juga dengan kaki kita. Cukup kita bilas menggunakan air, kemudian kita menggosoknya dengan deterjen ataupun sabun, lalu kemudian kita bilas dengan air. Gitu ya. Oke, adik-adik sekalian,
Jadi pentingnya untuk kita menjaga kebersihan tangan dan kaki kita itu supaya bakteri itu tidak mudah terkena pada diri kita, agar bakteri itu dia tidak mudah masuk di dalam tubuh kita. Mengapa demikian? Karena tangan ini itu kita menggunakan untuk makan. Jangan sampai ketika kita makan kita belum mencuci tangan, maka bakteri itu ikut di dalam mulut kita. Oke, benar sekali ya. Jadi itu pentingnya kita harus selalu menjaga kebersihan tangan kita. Oke, begitu ya. Begitu juga dengan kaki kita. Kita harus selalu menjaga kebersihannya. Dengan cara apa? Yaitu apabila kita keluar rumah, maka kita menggunakan pengalas kaki, baik itu sepatu ataupun sendal. Dan jangan lupa juga ketika kita menggunakan sepatu itu kita mengalasnya dengan kaos kaki. Oke, benar sekali ya. Oke, jadi itu tadi mengenai menjaga kebersihan kaki dan menjaga kebersihan tangan. Oke, kemudian kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu makan makanan yang sehat. Oke, adik-adik sekalian, ada yang tahu kenapa kita harus makan makanan yang sehat? Coba angkat tangan. Iya, benar sekali ya. Jadi adik-adik sekalian, kenapa kita harus makan makanan yang sehat? Agar tubuh kita itu kuat dan fit. Oke, benar sekali ya. Jadi agar tubuh kita itu sehat, kuat, dan bugar. Oke, benar sekali. Jadi tubuh kita itu memerlukan makan makanan yang bergizi, yang bervitamin, sehingga tubuh kita itu terasa kuat dan bugar, tidak mudah terkena penyakit. Oke, begitu ya adik-adik sekalian. Nah, pertanyaannya, siapa yang tahu makanan-makanan apa saja makanan apa saja yang membuat tubuh kita menjadi sehat? Ayo coba angkat tangan. Iya, benar sekali ya. Jadi makanan-makanan yang membuat tubuh kita sehat, fit, bugar adalah seperti sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian apalagi? Kemudian daging, telur, susu, dan lain sebagainya. Oke, benar sekali ya. Nah, adik-adik sekalian, jadi makanan-makanan itu tadi itu sangat dibutuhkan di dalam tubuh kita. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan badan kita, kesehatan tubuh kita, agar tubuh kita itu tidak mudah juga terkena virus, tidak mudah juga terkena penyakit. Oke, benar sekali ya. Dan ingat adik-adik sekalian, sebelum kita makan itu terlebih dahulu kita mencuci apa? Mencuci tangan. Oke, benar sekali ya, agar apa yang kita makan ini tidak tercampuri dengan bakteri yang ada di tangan kita. Oke, benar sekali ya. Kemudian yang kedua, kita juga sebelum makan jangan lupa untuk membaca doa gitu. Kemudian kita makan jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa begitu ya. Oke, dan makanan-makanan yang harus kita makan itu makanan-makanan yang sehat seperti yang disebutkan di awal tadi. Contohnya seperti daging-dagingan, sayur-sayuran, kemudian ikan, kemudian buah-buahan, dan lain sebagainya. Oke adik-adik sekalian, dan jangan lupa ketika kita sudah makan, dan jangan lupa untuk minum minuman yang sehat. Contohnya seperti minum susu, kemudian minum air putih, dan lain sebagainya. Oke adik-adik sekalian, dan jangan lupa juga jadi dalam sehari itu kita minum minimal 8 gelas sehari. Jadi jangan kurang daripada 8 gelas ya. Kenapa demikian? Karena apabila kita kekurangan cairan di dalam tubuh kita, maka tubuh kita ini terasa tidak fit, atau
tubuh kita ini gampang dehidrasi atau mudah lelah. Karena apa? Karena kekurangan cairan. Dan jangan lupa juga makan dan minum itu jangan terlalu berlebih-lebihan. Apabila kita makan sudah merasa kenyang, maka kita sudahi makan kita. Jangan apabila kita sudah kenyang karena kita lihat makanannya itu makanan yang enak, kemudian kita berlebih-lebihan makan makanan itu. Jadi tidak boleh begitu ya. Jadi kita makan secukupnya saja. Apabila sudah kenyang, maka kita sudahi makan kita. Begitu juga dengan minum kita. Oke, adik-adik sekalian, dari penjelasan Bapak ada yang ingin mau ditanyakan? Coba angkat tangan. Ya, tidak ada ya. Alhamdulillah kalau tidak ada. Oke, jadi kalau tidak ada, adik-adik sekalian, Bapak simpulkan materi kita pada hari ini ya. Jadi materi kita pada hari ini tentang budaya hidup sehat. Mengapa kita harus membiasakan budaya hidup sehat? Agar tubuh kita ini tidak mudah terkena penyakit, agar tubuh kita ini tidak mudah terkena virus-virus ya dari luar begitu, sehingga kita tidak mudah untuk terkena penyakit. Oke, kemudian kita juga harus selalu menjaga kebersihan badan kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan tangan kita, kaki kita, dan kebersihan anggota tubuh lainnya, sehingga penyakit itu tidak mudah masuk di dalam tubuh kita. Oke, begitu ya. Oke, dan jangan lupa juga kita memperhatikan apa yang kita makan, atau kita memperhatikan makanan kita begitu. Jadi konsumsilah makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya sayur-sayur, kemudian buah-buahan, daging-dagingan, susu, telur, dan lain sebagainya gitu. Oke, adik-adik sekalian, itu tadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Dan apabila tidak ada yang bertanya, maka Bapak kasih tugas ya. Jadi tugasnya coba cari makanan yang dapat menyebabkan kondisi tubuh kita itu tidak sehat, atau macam-macam makanan yang tidak sehat. Jadi tugasnya adalah mencari makanan yang tidak sehat begitu ya. Jadi itu mungkin saja tugas kalian, jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya dan semua sudah mengerti, oke, sekarang kita tutup ya. Oke, jadi jangan lupa sebelum pulang juga kita membaca doa. Ayo kita baca sama-sama. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Oke, Bapak akhiri ya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat RPP dan bandingan dengan RPP yang baru dan RPP yang lama. Dan di video juga tadi ada pembelajaran, ada proses pembelajaran yang saya buat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang asesmen atau cara penilaian. Jadi di sini saya ada beberapa komponen yang saya nilai. Yang pertama itu ada penilaian pengetahuan yang mencakup tentang pengetahuan siswa. Kemudian penilaian afektif atau penilaian sikap dari siswa. Nah, kemudian penilaian keterampilan, bagaimana kemudian peserta didik itu atau siswa itu mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Bagaimana, misalkan tadi bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar sehingga sehingga keterampilannya bisa diimplementasikan atau bisa digunakan dengan sesuai teori tadi begitu.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.